Bulgasal Immortal Soul sudah tamat dengan akhir yang bisa kita atasi. Kami membuat beberapa recap serta banyak video prediksi untuk serial satu ini. Sedikit prediksi benar, namun kebanyakan salah. Berikut kami rekap ending Bulgasal serta ulasan penutup dari kami Drakor. Selamat menyaksikan. Selamat datang Drakolovers di channel Drakor, channel YouTube yang membahas, mereview, menceritakan, serta membagikan informasi seputar drama Korea. Pada paruh awal drama Bulgasal sekitar episode 1-8, kami merasa sangat bosan dengan alurnya yang berjalan sangat pelan dan hampir membuat kami menyerah dalam menontonnya. Kami juga membuat video tentang ini, namun memasuki paruh kedua, Bulgasal mulai tancap gas dan membangun plot yang sangat melelahkan. Dalam artian yang positif, penjabaran masa lalu yang dilempar sedikit demi sedikit membuat kita lelah menerka-nerka, dan ini adalah episode-episode menegangkan yang menyenangkan. Dalam video lama kami juga menyebutkan bahwa drama ini terselamatkan oleh Lee Jeon atau Eul-tae, dan memang benar bahwa karakter Eul-tae punya daya tarik yang luar biasa. Kita patut memberi pujian pada antagonis yang menyedihkan satu ini. Lee Jeon yang tampil sebagai Eul-tae mencuri banyak perhatian. Duo Bulgasal yang dengan kisah romansa tragisnya, Eul-tae menjadi antagonis yang dramatis, karismatik, dan sangat memikat untuk ditonton. Ia menghidupkan perannya dan adegan akhir sebelum ia mati benar-benar membuat kami bersimpati. Sungguh, bagaimana mungkin ia menjadi antagonis sedangkan hidupnya sangat menyedihkan sejak awal. Kita mulai dengan kilas balik ke 1000 tahun yang lalu. Pasangan manusia dengan dua anak kecil, anak perempuan yang menggendong adik laki-lakinya. Kedua orang tersebut menyuruh putri kecilnya melarikan diri bersama saudaranya. Kami sebelumnya sempat menerka bahwa anak ini adalah Siho, Duyun, dan Eul-tae karena pada episode sebelumnya kami seperti melihat ada 3 anak di sana. Ternyata hanya 2 mengakibatkan terkaan kami soal Eul-tae dan Duyun adalah saudara melesat sangat jauh. 1000 tahun yang lalu dunia dipenuhi dengan monster dan peperangan kerap kali terjadi antar manusia. Anak kecil tersebut menggendong adiknya memasuki gua. Dari 2 anak kecil inilah segalanya bermula. Sang-un menemui kedua anak tersebut, menatap mereka dengan tatapan yang lembut. Dari sinilah kecintaan Sang-un terhadap anak manusia muncul. Hwal muncul dengan tatapan mengerikannya. Kedua anak tersebut diantarkan oleh Sang-un ke rumah di hutan. Kita melihat Hae-suk membuka pintu dan menemukan kedua anak tersebut. Hae-suk mengasuh kedua anak tersebut selama bertahun-tahun. Hae-suk merupakan wanita penyayang yang merawat 2 anak yatim tersebut. 5 tahun kemudian, Sang-un masih belum pulang. Ia menyaksikan kedua anak tersebut bermain di pegunungan. Monster Jomagu menyerang anak-anak tersebut dan Sang-un muncul, menyelamatkan kedua anak tersebut. Sang-un secara emosional menerima ucapan terima kasih dari kedua anak tersebut. Bulgasal tidak berbicara, atau setidaknya mereka hanya berbicara dengan bahasa yang berbeda dari manusia. Kita kembali ke masa lalu, padang rumput yang sudah kita saksikan sebelumnya, dan kita mendapat jawaban Sang-un bahwa ia tidak akan meninggalkan Hwal. Sang-un yang mengetahui anak kecil yang ia kasihi menderita penyakit wabah batuk, memberi ramuan obat ke rumah Hye-suk. Dari sini segalanya mulai berubah. Sang-un mulai tinggal dengan anak-anak bersama Hae-suk dan meninggalkan Hwal sendirian di pegunungan. Hubungan dua Bulgasal menjadi renggang dan Hwal tentu saja patah hati dengan kenyataan bahwa Sang-un belum kembali dalam jangka waktu yang lebih lama dari biasanya. Kemudian kita dibawa ke 10 tahun kemudian dan anak-anak yang bersama Hwal telah tumbuh dewasa, termasuk Hae-suk yang mulai menua. Sang-un tidak berubah sama sekali. Kedua saudara ini melihat sesuatu yang tidak boleh ia lihat. Di sini Eul-tae sedang asik membunuh saudaranya sendiri dengan menghantamkan batu berkali-kali. Eul-tae yang ketahuan oleh Duyun dan Siho menembakkan panah ke punggung Duyun. Sang-un datang menyelamatkan Siho dan Duyun. Di sini Eul-tae menyaksikan sorot mata Sang-un yang bukan manusia. Ia lari ketakutan. Siho mengetahui identitas Sang-un bahwa Sang-un adalah Bulgasal. Siho menganggap Sang-un sebagai kakaknya dan tidak mempermasalahkan identitas Sang-un. Hanya ia meminta janji bahwa Sang-un tidak akan menyakiti manusia.
Di sini, Sihom mencirikan Sang-un sebagai Bulgasal karena ia tidak bisa melihat ke dalam jiwa Sang-un. Maka kita tahu bahwa Bulgasal memiliki jiwa yang kosong melalui pengalamannya bergaul dan mencintai manusia. Perlahan Sang-un mengisi jiwanya dengan mencintai manusia. Ia terisi oleh emosi manusia. Disinilah dimana ia sesaat melupakan Hwal dan menginginkan kehidupan manusia yang tidak seharusnya ia inginkan. Kemampuan lip service Eultae digunakan di sini ketika ayahnya mengetahui bahwa anak kesayangannya meninggal dunia. Eultae mengarahkan tuduhan kepada sosok Bulgasal yang ada di desa. Benar-benar kemampuan yang sangat berguna dari Eultae. Setelah itu, identitas Sang-un sebagai Bulgasal dengan cepat terungkap di mana para pemburu mendobrak rumah Haesuk, menyeret mereka keluar. Sang-un diinterogasi dan terbukti bahwa ia Bulgasal. Ketika setiap luka yang ia terima langsung segera pulih kembali. Sang-un tidak melakukan apa-apa dan mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Siho saja. Sesuai janjinya, ia tidak menyakiti siapapun. Sampai akhirnya jantung Sang-un ditusuk. Dengan kejadian tersebut, Hwal muncul dengan penuh amarah, sedangkan Sang-un pingsan. Dan setelah ia sadar, ia menyaksikan seluruh penduduk terbantai habis dalam pembantaian yang menyeramkan. Saat sadar, Sang-un menyaksikan itu dan dipenuhi oleh kesedihan yang mendalam, lalu berubah marah ketika menyaksikan Hwal berdiri dengan wajah menyeramkannya dengan pedang yang penuh darah. Di sini Hwal ditikam 3 kali oleh Duyun, Siho, dan detektif Kwon dengan kemarahan yang membara. Hwal tidak merasakan sakit apapun. Hwal mengutuk ketiga manusia tersebut dengan kutukan Bulgasal, mata yang akan buta selamanya, rahim yang tidak akan melahirkan anak, dan kami lupa kutukan untuk detektif Kwon itu apa. Tolong ingatkan kami. Dan ditambah, Hwal juga akan mendatangi mereka lagi dan membunuh semuanya. Kemarahan Hwal ini menunjukkan betapa ia mencintai Sang-un. Kutukan ini hampir batal ketika Sang-un menusuk jantungnya sendiri, suatu tindakan yang mengakibatkan kedua Bulgasal akan jatuh ke dalam kematian. Namun, Eultae yang kagum dengan semua yang dilakukan oleh Hwal datang dan membawa pergi Hwal. Di sini kami juga salah lihat. Kami kira itu Eultae dan Sang-un. Ternyata itu Eultae dan Hwal. Jadi Hwal tidak ngesot ke pohon melainkan dibopong oleh Eultae. Disinilah kita menyaksikan bagaimana Eultae memohon agar bisa jadi seperti Hwal dan berakhir dengan kutukan lubang hitam pada Eultae dan Hwal mati. Begitulah tragedi yang terjadi, semuanya mati. Sang-un yang tidak mati mengira kalau Hwal juga selamat dan menunggu di rumah mereka dalam waktu yang sangat lama. Dan ingatan tentang 1000 tahun ini tidak ada yang memiliki selain Eultae seorang.